Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Pinjaman Online. Oke, di video kali ini saya akan bahas Galbay Kredit Pintar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang Galbay Kredit Pintar di tahun 2024 ini wajib tahu hal ini sebelum terlambat. Nah, jadi ketika teman-teman Galbay di Kredit Pintar di tahun 2024 ini ada resiko-resiko yang akan teman-teman hadapi. Nah, resikonya juga lumayan ya, cukup berat kalau teman-teman itu tidak tahu hal ini teman-teman. Mungkin teman-teman merasa ketakutan ketika gagal bayar Kredit Pintar atau gagal bayar pinjol. Nah, sebenarnya jika tahu teman-teman hal ini, teman-teman itu tidak akan takut ketika teman-teman melakukan Galbay Kredit Pintar ataupun Galbay pinjol lainnya. Nah, jadi teman-teman itu sebenarnya gak usah takut ya ketika Galbay Kredit Pintar atau pinjol legal, teman-teman. Nah, untuk pinjol legal itu ya ada SOP-nya, teman-teman. Jadi gak usah takut ya, untuk resikonya itu seperti biasa ya, tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Yaitu kita akan diteror melalui telepon, kemudian SMS, WhatsApp, dan juga kita nanti akan dikirim surat, dan yang terakhir itu didatangi DC. Nah, untuk resiko-resikonya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalian itu gak usah takut teman-teman ya. Kalau kalian tidak mau diteror, kalian tinggal ganti kartu saja teman-teman ya. Itu sudah bisa menenangkan hati kalian supaya kalian itu tidak terganggu oleh penagihan kredit pintar. Nah, jadi kalian wajib tahu dulu ya, untuk resikonya itu kalian akan diteror ya habis-habisan oleh pihak kredit pintar. Jadi jalan satu-satunya agar kalian tidak terganggu, agar mental kalian tidak ngedon, kalian gak usah direspon, atau bila perlu kalian itu bisa ganti kartu teman-teman. Nah, untuk yang kedua, nantinya kalian itu akan diberikan surat ke alamat sesuai KTP teman-teman. Nanti kalian akan dikirimkan surat penagihan bahwa kalian gagal bayar kredit pintar atau Galbay Kredit Pintar. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk membayar hutang yang ada di kredit pintar teman-teman, dikirimkan melalui surat ya, sesuai dengan KTP kalian nantinya teman-teman. Nah, jika tidak mempan yang kedua, maka nanti DC akan datang ke rumah kalian teman-teman sesuai dengan domisili KTP teman-teman ya. Tidak akan datang ke tempat kerja kalian ataupun ke tempat lain teman-teman. Semua DC itu datangnya ke alamat sesuai KTP ya. Jadi nanti jika kalian ada DC kredit pintar datang ke rumah, nah kalian itu gak usah takut teman-teman. Nah, biasanya ini yang Galbay pinjol atau gagal bayar kredit pintar atau Galbay kredit pintar biasanya merasa ketakutan ketika didatangi DC ke rumah. Sebenarnya gak usah takut teman-teman, tidak ada perlu yang teman-teman ketakuti teman-teman. Mereka juga makan nasi, mereka itu bekerja, bukan niat mau jahat kepada kalian. Mereka itu hanya mau nagih saja teman-teman. Nah, jadi kalian itu gak usah takut, hadapi saja dengan baik teman-teman. Temui mereka, sambut mereka dengan baik. Nah, kalian nanti jika sudah ada DC-nya ke rumah kalian, kalian bisa kasih minum. Kalau ada makanan, kasih makanan ya. Jadi sapa saja teman-teman, sambut dengan baik teman-teman, walau tujuan mereka itu untuk menagih hutang. Jadi kalian gak usah takut teman-teman ya, gak usah kabur-kaburan. Ngapain teman-teman gak usah kabur-kaburan, apalagi sampai ada yang bunuh diri ya sampai segitu karena ketakutan selalu diteror ya oleh DC pinjol atau DC kredit pintar ya. Jadi jangan sampai terjadi pada diri kalian. Intinya kalian itu tetap tenang, kuatkan mental saja. Gak akan diapa-apain teman-teman ya. Tidak seseram yang kalian bayangkan. DC pinjol itu baik-baik kok teman-teman ya. Saya bercerita seperti ini, ngomong seperti ini karena ada tetangga saya yang Galbay di 4 aplikasi ya. Semua DC-nya itu datang ya, dia Galbay itu ya. Saya tahunya itu dia ngomong curhat sama saya, yaitu dia Galbay di Akulaku, Kredivo, kemudian Julo, dan Pinplus teman-teman ya. Nah, dia didatangi semua karena dia tinggal di Tangerang. Jadi Tangerang kan termasuk kota Jabodetabek ya teman-teman. Jadi semua pinjol itu DC-nya pasti ada di Tangerang teman-teman ya. Nah, jadi intinya gak usah takut teman-teman. Itu tidak akan tidak akan keras-keras menagihnya juga kalau kalian itu ngomong apa adanya. Memang DC pinjol itu tidak mau tahu harus ada
uang ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman tidak ada uang sama sekali untuk membayar tagihan yang ada di kredit pintar, teman-teman mau bayar apa? Masa teman-teman mau memaksakan untuk membayar ya, sedangkan teman-teman itu tidak punya uang sama sekali. Misalkan teman-teman ada barang berharga ya, teman-teman jual buat bayar hutang di pinjol atau buat bayar hutang di kredit pintar. Nah, jika teman-teman melakukan seperti itu dengan cara menjual barang berharga, apalagi teman-teman mengajukan pinjaman uang di pinjaman online lain untuk menutupi hutang yang ada di kredit pintar. Nah, itu adalah salah besar teman-teman. Bukannya nanti hutang kalian akan lunas, malah hutang kalian nambah banyak teman-teman. Jadi jangan sampai terjadi, jangan sampai terlambat ya. Jadi kalian jangan sampai melakukan hal tersebut ya. Kalau kalian melakukan hal tersebut, mengajukan pinjaman uang di pinjaman online lain atau di aplikasi pinjaman online lain untuk menutupi hutang yang ada di kredit pintar, itu hutang kalian nanti nambah banyak. Semakin banyak hutang, nanti hidup kalian semakin tidak tenang teman-teman. Jadi jangan sampai lakukan seperti itu. Nah, kalian jika galbay di kredit pintar, ya sudah, galbaykan saja dulu, pasrahkan saja teman-teman, terima resikonya apa adanya. Intinya teman-teman itu kuatkan mental, hadapi semuanya dengan tenang teman-teman. Gak usah panik, gak usah takut ya. Jadi intinya teman-teman gak usah ngelakuin apa-apa, intinya pasrah saja. Daripada teman-teman nanti terjerat pinjol yang lebih banyak hutangnya ya, lebih baik teman-teman galbaikan saja dulu sebelum teman-teman itu punya uang cukup untuk membayar tagihan yang ada di kredit pintar. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu gali lubang, tutup lubang di pinjol lain teman-teman. Jadi karena itu pinjaman online itu seperti rentenir, nggak jauh beda ya teman-teman, lintah darat teman-teman, pasti ada bunganya. Bunga pinjol itu sangat besar teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau kepepet-pepet amat, nanti jika teman-teman sudah lunas di kredit pintar, itu jangan sampai terjadi teman-teman mengajukan pinjaman online lagi teman-teman ya. Karena pinjaman online itu bukannya membantu kalian, justru bikin sengsara teman-teman. Jadi jangan sampai kalian lakukan lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi galbay di kredit pintar itu gak perlu ada yang ditakuti teman-teman ya. Kalian tinggal diteror doang, kemudian dikirimkan surat, didatangi DC, dan yang terakhir ya, ada yang terakhir teman-teman ya, data kalian di backlist oleh OJK. Cuman di backlist doang teman-teman ya, cuman di backlist doang ya. Jadi gak usah khawatir teman-teman, kalian itu gak bakalan dipenjara kok teman-teman ya, gak bakalan dipenjara. Kalau masalah bunga ya tetap ada bunganya teman-teman ya, bunga keterlambatan. Tetapi teman-teman jangan terlalu memikirkan ya, apalagi kata saya juga teman-teman sampai mengajukan pinjaman uang dipinjol lagi teman-teman ya, nanti hutang teman-teman itu nambah banyak ya. Saya ngomong seperti ini ya karena saya itu kasihan sama teman-teman ya yang galbay kredit pintar. Takutnya teman-teman itu tidak bisa terlepas dari jeratan pinjol teman-teman ya. Jadi intinya galbaikan saja dulu. Nanti juga jika sudah punya uang, silahkan teman-teman bayar teman-teman. Utangnya itu ya, bunga berjalan itu tidak akan sampai melewati nominal pinjaman teman-teman. Misalkan pinjaman teman-teman hanya 1 juta, ya tidak akan menjadi 10 juta rupiah teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman galbaikan dulu, ya, daripada teman-teman terjerat dengan pinjaman online ya, memaksakan untuk pinjam uang di pinjol lain dengan cara gali lubang tutup lubang. Jadi jangan sampai lakukan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang galbay kredit pintar. Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.